Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Koster Pancal. Kawan-kawan, saat dini hari seluruh kota masih tidur, tapi banyak di balik layar hitam yang menyala. Sedang dimulai sebuah perang kawan-kawan. Bukan dengan peluru, bukan dengan tank baja, tapi dengan kode, dengan virus, dengan klik yang bisa melumpuhkan satu negara dalam hitungan detik, kawan-kawan. Baik, ini bukan lagi soal masa depan. Ini adalah hari ini, kawan-kawan. Sekarang, inilah era perang digital dan inilah kisah bagaimana satu serangan kecil bisa membuat dunia kehilangan miliaran dolar dalam satu malam saja, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, apa itu perang digital? Perang digital adalah sebuah konflik yang terjadi di ruang cyber, bukan melalui senjata yang konvensional, tetapi melalui network atau jaringan internet, data, dan sistem informasi. Di medan perang ini, kawan-kawan, terlihat tidak ada barikade fisik, tapi kerusakannya bisa sangat-sangat nyata, kawan-kawan. Lantas apa yang bisa terjadi dalam perang digital ini? Yang pertama, serangan ke sistem perbankan. Yang kedua, pemadaman listrik nasional. Yang ketiga, sabotase infrastruktur penting, kawan-kawan, seperti bandara, rumah sakit, bahkan ke pelabuhan. Kawan-kawan, di zaman ini data lebih mahal dari minyak, lebih berharga dari emas. Dan ketika data kita diretas atau dihancurkan, efeknya bisa mengacaukan harga saham, memicu inflasi, menumbangkan pemerintahan bahkan, kawan-kawan. Bahkan bisa menghentikan distribusi makanan ke seluruh dunia atau ke sebuah negara. Contohnya saja, kawan-kawan, kita bisa bayangkan jika sistem logistik eh, lumpuh karena serangan ransomware misalnya. Efeknya apa? Barang tidak bisa sampai ke tujuan, ekonomi dunia pun stagnan, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, bagaimana sejarah perang cyber ini, kawan-kawan? Stuxnet, WannaCry, dan SolarWinds tahun 2010, kawan-kawan. Virus komputer bernama Stuxnet ditemukan menyerang sebuah fasilitas nuklir di negara Iran. Bukan dibuat oleh hacker iseng, kawan-kawan, tapi diduga oleh sebuah negara. Ini adalah pertama kalinya dunia menyadari bahwa dunia digital sudah jadi medan perang global. Kemudian tahun 2017, WannaCry menyerang ratusan ribu komputer di 150 negara. Rumah sakit di Inggris lumpuh, layanan publik terhenti, dan semua hanya karena satu celah keamanan. Kemudian tahun 2020 kemarin, kawan-kawan, serangan SolarWinds menyusup ke dalam jaringan lembaga pemerintahan di Amerika Serikat, termasuk di Pentagon, termasuk Departemen Keuangan mereka. Serangan ini, kawan-kawan, tak hanya mencuri data, ia juga membuka pintu belakang selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi.
Dan dari semua itu kawan-kawan, satu hal yang jelas, perang digital itu senyap, tapi efeknya menghancurkan kawan-kawan. Baik, siapa saja pelakunya kawan-kawan? Tentu kita akan bertanya ke sana. Dalam perang digital, siapa musuhnya? Bisa negara, bisa kelompok kriminal, bisa aktivis dunia maya, bisa bahkan anak muda 19 tahun dengan laptop dari kamar kecil di sebuah kos misalnya. Negara seperti Rusia, Cina, Amerika, Iran, Korea Utara dikenal punya unit perang cyber khusus. Perang cyber khusus. Unit yang diam-diam bisa menyerang ke sistem lawan, mencuri database, bahkan data rahasia, bahkan bisa memanipulasi hasil sebuah pemilu kan. Tapi ada juga kelompok non-negara kawan-kawan. Anonymous misalnya, Conti, Refill, mereka punya motif berbeda. Politik, ada motifnya uang, atau sekedar menunjukkan kekuatan mereka. Dan yang membuat perang ini makin sulit dikendalikan kawan-kawan. Tidak selalu jelas siapa yang menyerang. Tidak ada jejak kaki di medan perang digital ini. Kawan-kawan, lantas apa dampak yang bisa terjadi ke sektor ekonomi global misalnya? Mari kita bicara tentang uang kawan-kawan. Berbicara tentang ekonomi. Kita tahu bahwa perang digital bisa menghancurkan miliaran dolar dalam hitungan detik. Ya, dalam hitungan detik. Serangan ke perusahaan raksasa bisa menjatuhkan harga saham. Kebocoran data bisa menghancurkan kepercayaan pasar. Market trust. Kita tahu tahun 2021 kemarin kawan, Colonial Pipeline di Amerika Serikat itu diserang. Ransomware. Pipa bahan bakar terbesar di negara tersebut itu berhenti beroperasi. Selama seminggu. Bayangkan, selama seminggu kawan-kawan. Apa yang terjadi? Harga bensin naik, panic buying terjadi, ekonomi terguncang. Sangat-sangat terguncang. Kemudian di negara berkembang, serangan ke sistem perbankan bisa membuat uang nasabah hilang kawan. Masyarakat kehilangan kepercayaan yang pertama. Ekonomi menjadi sangat-sangat kacau. Lebih dari itu kan kawan, ketika sistem keuangan dunia saling terhubung, satu serangan ke serangan lain atau satu serangan ke satu titik, ini bisa mengguncang sistem global. Efeknya sedemikian dahsyat kawan. Baik, sekarang kita berbicara tentang AI, deepfake, masa depan perang digital. Sekarang ini kawan-kawan, medan perang digital semakin canggih dengan AI. Musuh bisa menciptakan suara presiden yang memerintah sebuah perang, menyuruh untuk mengadakan perang, bisa membuat video deepfake Menteri Keuangan menyatakan sebuah krisis misalnya telah terjadi. Akibatnya pasar langsung panik kawan-kawan. AI juga bisa digunakan untuk menulis malware yang terus-terus berubah sehingga sulit untuk dideteksi, membuatnya sulit dideteksi kawan-kawan. Bahkan bisa menjalankan serangan otomatis saat sistem lengah.
Kawan-kawan, ini bukan teori. Deepfake Elon Musk pernah menyebabkan saham Tesla terguncang. Berita palsu tentang invasi negara bisa menyebabkan investor menjual aset mereka. Dunia jadi tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang buatan, fabricated. Dan semakin AI berkembang, semakin besar pula potensi kehancuran digital yang bisa terjadi. Kawan-kawan, sekarang kita bicara bagaimana dampak sosial dan dampak politiknya dari serangan digital ini, dari perang digital ini. Perang digital kawan-kawan, tak hanya menyerang ekonomi, tidak hanya menyerang ekonomi, tapi juga menyerang masyarakat luas. Ketika platform digital ini disusupi, berita palsu akan menyebar, polarisasi akan meningkat kawan-kawan. Kebencian tumbuh, ladang pertarungan, sebuah narasi kawan-kawan. Pemilu bisa dimanipulasi hasilnya, bukan dengan kecurangan fisik kawan-kawan, tapi lewat informasi palsu, akun bot, dan kampanye-kampanye terarah. Dan ketika kepercayaan publik hancur, pemerintahan pun jelas akan ikut goyah. Karena kebenaran itu akan menjadi relatif. Siapapun bisa membuat fakta alternatif. Sekali lagi, siapapun bisa membuat fakta alternatif, kawan-kawan. Lantas siapa yang rentan terkena dengan serangan ini? Yang pertama, negara berkembang. Negara berkembang adalah sasaran empuk, sangat-sangat empuk. Infrastruktur digital yang lemah, ini salah satu penyakitnya kan kawan. Regulasi yang belum siap atau yang kocar-kacir, dan masyarakat yang belum melek literasi digital tentang teknologi misalnya. Tapi jangan salah kawan-kawan, negara maju pun bukan berarti kebal. Justru karena mereka sangat tergantung pada teknologi, ini membuat mereka sangat rentan mendapatkan serangan ini kan kawan. Perusahaan-perusahaan besar, startup, bahkan rumah sakit adalah target yang sangat-sangat potensial. Dan siapapun yang menyimpan data, ini sangat-sangat berisiko. Sekali lagi, siapapun yang menyimpan data sangat berisiko, kawan-kawan. Lalu, bisakah dunia melawan? Ini pertanyaannya, kawan-kawan. Bisakah dunia melawan? Jawabannya bisa. Sekali lagi, jawabannya bisa. Tapi sulit, kawan-kawan. Karena pertahanan digital butuh investasi yang sangat besar, butuh edukasi massal, butuh kerjasama internasional, kawan-kawan. Kita tahu bahwa NATO sekarang punya unit cyber. Uni Eropa membentuk kebijakan pertahanan digital. Negara seperti Estonia bahkan membangun cyber army, membangun tentara digital. Tetapi semua itu belum cukup, kawan-kawan. Belum cukup. Jika masyarakatnya masih seperti ini, masih membuka email mencurigakan, atau menggunakan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, yang gampang diretas. Itu belum cukup, kawan-kawan. Jadi, kita harus stay awake. Kita harus stay prepare, mempersiapkan diri. Dunia berubah, kawan-kawan. Perang tak lagi terdengar dari letusan sebuah senjata, tapi dari layar yang tiba-tiba padam, dari data yang tiba-tiba hilang, dari
kepercayaan yang tiba-tiba runtuh. Kawan-kawan, ini bukan soal teknologi. Ini adalah soal kesadaran. Ini adalah soal kesiapan kita. Karena dalam perang digital yang tertidur adalah yang pertama tumbang. Sekali lagi, dalam perang digital yang tertidur adalah yang pertama kali tumbang. Jadi stay awake dan stay prepare kawan-kawan. Karena hari ini bisa jadi hari di mana server tempat Anda menyimpan semua harapan, menyimpan semua asa, menyimpan semua cita-cita, menyimpan semua data akan menjadi sebuah medan perang. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.